Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, Bu. Oke. Sehat, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Ketua Ernawati. Silakan bikin doa, Nak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, kita terlebih dahulu untuk absen. Nah, jika ibu panggil namanya, tolong kameranya diaktifkan semua ya anak-anak ibu. Adisti, Saya, Bu. Elva Sinaga, Saya, Bu. Ernawati, Saya, Bu. Romian, tidak hadir ya? Seperti itu, Bu. Bu. Oke, baik di Alpa. Nanti kabari ke dia ya, Nak. Damayana, Keluar jaringan, Bu. Damayana, Belum masuk, Bu. belum masuk ya. Oke. Desi, Hadir, Bu. oke. Baik, untuk teman-teman yang tidak masuk hari ini, nanti tolong dikabari ya semuanya. Materi kita hari ini yaitu garnish. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu garnish? Saya, Bu. Ya, coba Erna silakan. Garnish adalah hiasan yang dibuat untuk memperindah suatu hidangan makanan. Oke, bagus Nak. Nampak ya kamu sudah belajar tadi malam ya. Saya, Baik. Bu. Oke, siapa itu Adisti? Garnish adalah hiasan makanan yang ditata dalam sebuah piring untuk memperindah dan membuat menarik perhatian, Bu. Ya, benar. Kamu sangat benar, Nak. Nah, kata garnish selain mempunyai pengertian menghias, juga memiliki pengertian hiasan. Garnish merupakan bahan-bahan tambahan yang dibutuhkan pada bahan makanan pokok yang disajikan secara terpisah dan berfungsi sebagai hiasan yang menarik. Nah, sesuai dengan penjelasan kalian tadi mengenai garnish, itu benar, di mana garnish itu berfungsi sebagai hiasan pada hidangan makanan. Nah, kita masuk pada prinsip-prinsip garnish, terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu dapat dimakan. Bahan yang digunakan untuk hiasan, terutama yang digunakan langsung pada makanan, harus dapat dimakan. Untuk Desi sama Adisti, coba serius dulu. Apa yang kalian kerjakan di sana? Perhatikan dulu ya, Nak. Nanti ada waktunya kita untuk bermain-main. Yang kedua yaitu hiasan harus sesuai dengan bahan dan jenis hidangan yang akan dihias. Nah, contohnya nih, hidangan makanan kalian itu nasi goreng. Maka hiasan yang kalian gunakan yaitu dari buah mentimun, tomat, baru daun selada. Janganlah kalian buat bengkoang, pepaya pula di situ ya kan. Nanti enggaklah masuk ke hidangan makanan kalian itu ya. Yang ketiga yaitu menarik, di mana hiasan itu harus menarik baik dari segi warna, tekstur, media proporsi, alur garisnya, dan dinamika harus sesuai agar hiasan mempunyai nilai seni tersendiri. Yang keempat yaitu ada centerpiece, di mana hiasan harus betul-betul bisa menjadi pusat perhatian. Yang kelima, tema hiasan harus menunjukkan tema dari acara yang diadakan dan mempunyai makna. Oke, slide berikutnya, Nak. Oke, bahan-bahan garnish terdiri dari 2 macam, yaitu pertama sayuran segar. Di mana sayuran segar ini Ibu memberi ada 11 macam, yaitu yang pertama ada tomat, wortel, mentimun, labu kuning, paprika, bawang merah,
kentang, cabai, selada, labu siam, dan terung. Nah, sebenarnya masih banyak lagi, Nak. Cuman yang lebih sering digunakan yaitu yang ke-11 ini. Slide berikutnya, Nak. Slide yaitu yang berikutnya ada dari buah-buahan. Buah-buahan tentunya banyak, namun kali ini Ibu cuma memberikan 13 macam saja, yaitu yang pertama ada apel, anggur, ceri, jeruk, strawberry, melon, semangka, pepaya, jambu batu, kiwi, mangga, dan belimbing. Nah, dari jenis-jenis garnish ini sudah mengerti semua anak-anak Ibu? Anak-anak Ibu Ya, Bu. mengerti kan sampai di jenis-jenis garnish, di Ngerti, macam-macamnya? Bu. Oke, kita masuk selanjutnya itu alat untuk membuat garnish. Kenapa, Ibu? Kita masuk selanjutnya alat untuk membuat garnish. Yang pertama itu ada pisau carving. Nah, pisau carving ini banyak jenis-jenisnya, Nak. Yang kedua ada small vegetable knife. Yang ketiga yaitu gunting, yang keempat basecamp, yang kelima tusuk gigi, dan yang terakhir ada cutting board. Sebelumnya ada yang tahu itu apa cutting board, Desi? Kalenan, Ibu. Iya. Desi, kamu tahu kan apa itu cutting board? Tahu, Bu, tahu. Apalah, Nak? Talenan, Bu. Biasanya dipakai mama saya di dapur. Iya. Yang berikutnya ada syarat-syarat garnish, di mana ada 5, yaitu yang pertama, bahan yang dipakai haruslah segar, dapat dimakan, dan tidak berulat dan bersih. Yang kedua, harus mengetahui jenis makanan yang dihias, sehingga bahan yang akan dipakai sesuai dengan bahan yang akan dimasak. Yang ketiga, penggunaan warna yang menarik dan mencolok. Yang keempat, alat-alat yang digunakan sesuai dengan kebutuhan agar hasilnya itu bagus dan rapi, indah dan mempesona. Yang kelima, besar hiasan dan hidangan yang akan dihias harus seimbang dengan besar ruangan dan tahu persis di mana hiasan itu akan diletakkan. Slide berikutnya, Nak. Fungsi dari garnish ada 4 macam, yaitu yang pertama sebagai penghias hidangan, yang kedua menambah selera makanan, yang ketiga mempercantik hidangan, yang keempat memberi warna atau variasi pada hidangan. Slide berikutnya, Nak. Nah, ini ada contoh-contoh garnish. Yang pertama yaitu mawar dari tomat, yang kedua ada bunga zebra dari cabai, yang ketiga ada angsa dari lobak, yang keempat ada kupu-kupu dari wortel, yang kelima ada bunga rumbai dari terung, dan yang terakhir itu ada daun timun. Nah, dari 6 contoh ini nanti bisa kalian lakukan di rumah dan nanti Ibu akan memberikan instruksi tugas. Oke? Ibu juga mempunyai tutorial cara membuat garnish dari buah tomat. Ibu minta Adisti bisakah diputar? Jaringan saya kurang bagus, Ibu. Coba kamu kirim linknya ke Elva, biar Elva yang mutar ya, Nak. Baik, ini Ibu ada tutorial membuat garnish dari buah tomat. Bisa diperhatikan semua ya, anak. Nah, yang pertama itu kita lakukan yaitu kita potong atau kita belah bagian belakangnya. Setelah itu, isinya itu kita ambil, kita buang supaya bisa kita membentuk bunga. Diperhatikan dengan seksama, jangan ada yang main-main karena nanti setelah ini Ibu akan memberikan tugas. Nah, dia seperti itu. Terus kita belah dia 6. Pertama kita belah 2 dulu, selanjutnya kita belah 4, dan yang terakhir kita belah 6 supaya bagiannya itu dapat. Selanjutnya, dari setiap ujung yang kalian bagi itu, kalian potong pinggir-pinggirnya supaya dia membentuk kelopak. Itu kita lakukan pada setiap daun yang akan kita bentuk dengan kelopak. Seperti itu. Diperhatikan baik-baik videonya.
biar nanti kita tinggal mempraktekannya saja. Setelah itu kulitnya itu kita kupas, tapi jangan sampai lepas. Ernawati, tolong diperhatikan dengan jelas ya, Nak. Saya perhatikan, Ibu. Oke. Nah, kira-kira dia begini, terus kita ambil buah wortel. Nah, itu kita bentuk bunga yang kecil saja. Nah, nanti itu kita letakkan di tengah-tengah dari kelopak tomat. Sepertinya jaringan Elva ini bermasalah ya. Oke, Elva, bisa dimatikan. Oke, terima kasih Nak telah menampilkannya. Oke, dari yang hasil Ibu jelaskan dan juga yang telah Ibu memberikan tutorialnya, ada yang ingin dipertanyakan Nak? Silakan, siapa yang ingin bertanya? Saya, Ibu. Iya Elva, apa itu Elva pertanyaannya? Dalam menggarnish nih, Bu. Coba sebelumnya, Bagaimana nih cara? sebelumnya coba buat on cam, Ibu biar jelas lihat wajah kamu. Ya, Bu. Oke, apa pertanyaan kamu Nak? Itu tetap segar, Ibu. Oke, bagaimana caranya agar garnish tetap segar? Oke, Ibu jawab langsung. Itu, kamu sediakan juga air dingin atau air es. Nah, itu nanti garnishnya itu setelah kamu bentuk, kamu masukkan dia ke dalam supaya dia tetap segar dan cantik membentuk. Seperti itu, Nak. Mengerti, Nak? Mengerti, Ibu. Ada lagi yang lainnya? Desi, ada yang ditanyakan? Adisti, ada yang ditanyakan? Sepertinya tidak ada. Sepertinya Adisti keluar, Ibu. Oh, mungkin jaringannya tadi juga sudah bilang jaringannya sedang bermasalah. Oke, kalau tidak ada lagi, sebelum Ibu menyimpulkannya, ada yang bisa menyimpulkannya? Saya, Ibu. Ya, silakan Erna. Jadi garnish itu adalah bahan tambahan yang dibuat untuk memperindah suatu hidangan makanan. Garnish itu harus bisa dimakan dan diambil dari bahan dasar dari hidangan tersebut. Oke, suatu kesimpulan yang bagus, Nak. Ibu sangat suka. Nah, oke, garnish itu ialah hiasan pada hidangan makanan yang dimana berfungsi untuk mempercantik atau menarik perhatian bagi orang penglihatnya. Oke, nah sebelum Ibu tutup hari ini pertemuan kita, Ibu akan memberi sedikit oleh-oleh kepada kalian dan sebuah kenang-kenangan. Nah, yang tugas yang pertama, coba ditulis. Nanti kalian kerjakan di kertas lembar, terus dipoto dan di-scan, jadikan PDF, kirim ke email Ibu. Yang pertama soalnya itu yaitu, coba buat pengertian garnish yang kamu ketahui. Minimal 100 kata. Yang kedua, coba sebutkan fungsi-fungsi dari garnish yang kamu ketahui. Oke, nah itu untuk soal kita dan selanjutnya Ibu memberikan soal di Classroom, itu bentuk LKS, kalian nanti membuka LKS-nya di halaman 40 sampai 41. Di situ ada 10 soal, nanti kalian kerjakan dan kirim ke Classroom. Ibu memberi waktu hingga sampai jam 12 malam nanti. Jangan lupa untuk tidak dikirim. Kalian harus mengkirimnya supaya nilai kalian itu memenuhi ya Nak. Oke, baik. Dan untuk teman-teman yang hari ini yang jaringannya bermasalah, nanti tolong diberitahu tugas-tugasnya supaya mereka juga dapat mengerjakannya. Sebelum kita menutup pertemuan kita ini, Ibu meminta Erna untuk membuat doanya. Silakan Nak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita menyerahkan diri kepada Tuhan, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai.
Amin, berdoa selesai. Oke, terima kasih semua untuk anak-anak ibu. Sampai berjumpa di minggu depan. Tetap terus jaga kesehatannya di masa pandemi sekarang ya nak. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu.